Belanda dan Goa Jepang Bandung, keduanya memang disebut-sebut memiliki kisah seram hingga mitos yang tak jauh berbeda, yaitu dilarang menyebut kata lada. Di mana jika menyebut kata lada saat memasuki Goa Belanda, seseorang tersebut akan menerima kesialan hingga berujung pada kerasukan, lantaran dianggap kurang menghormati salah satu leluhur di wilayah tersebut yang diyakini namanya begitu disakralkan. Setelah tadi menjalani eksplorasi lebih dalam mengenai Goa Jepang, tim pun melanjutkan eksplorasinya ke Goa Belanda yang lokasinya kurang lebih 1 km tak jauh dari Goa Jepang. Oke pemirsa, setelah dari Goa Jepang, sekarang perjalanan berikutnya itu Goa Belanda. Katanya dari Goa Jepang ini untuk mencapai Goa Belanda jaraknya sekitar 1 km. Sebenarnya terasa capek, cuma karena pemandangannya juga indah, jadi capeknya nggak terlalu berasa gitu. Sebenarnya di sini masih banyak goa-goa lain, cuma kebanyakan buntu dan kecil, nggak terlalu sebesar Goa Jepang dan Goa Belanda, bisa. Oke pemirsa, sekarang sepertinya sudah dekat dengan lokasi dari Goa Belanda ya. Lumayan capek sih pemirsa, sekitar 1 kilo tadi dari sana perjalanannya. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di Goa Belanda. Kalau ini ruangan apa Pak ya? Jadi ini dari awal ya, sejarahnya Goa Belanda ini dibikin tahun 1906. Dulu ini fungsi utamanya buat saluran air. Nah ini fungsi utamanya buat saluran air untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air dulu pertamanya. Ini panjang 144 meter ya. 144 meter. Ini rel apa Pak ya kalau saya lihat di sini? Oh buat troli. Ya. Oke. Senjata. Oke, berarti kita ke kanan dulu pertama ini ya. Ini diperluas tahun 1918, dijadikan bunker sama pusat telekomunikasi radio Asia Belanda ya. Radio Oh militer. ini tempat ini? Ya, ntar ada ruangan radionya sebelah sana. Oke. Itu nembus ke lorong kedua. Nembus ke lorong kedua. Jadi dibikin 15 lorong semua. 15 lorong totalnya di sini. Dibagi 3 jalur. Jadi total luas 750 meter. 750 meter ya. Nah, ini ventilasinya. Ini ventilasi pertama ya. Untuk lubang sirkulasi udara digunakan sebagai lubang alternatif juga dulu. Oh, lubang alternatif Ya, untuk kabur atau pengintaian gitu. Oh, untuk kabur atau pengintaian. Jadi kalau Goa Belanda ini udah lebih bagus ya. Karena ini udah dilapis semen. Oh, ini udah lapis semen. Ya. Beda dengan Goa Jepang tadi ya. Ini oh, iya. Ini temboknya juga terasa dingin banget Pak ya. Beda ya. Ya. Ini di atas ini ada pelataran radio untuk penyimpanan barang gitu. Oh, ini untuk penyimpanan barang. Ya senjata gitu. Ada ruangan. Nah, ini fungsinya untuk ruang interogasi gitu. Ini ruang interogasi. Boleh kita masuk Pak? Boleh. Atau ruang penyiksaan gitu. Oh, ini justru untuk ruang penyiksaan. Ya. Jadi bangsa kita bangsa Indonesia ya mata-mata tertangkap untuk pembunuhan itu dimasukin di sini. Ini sebelum di sel. Di sini suasananya lebih lembab ya Pak ya, kalau saya berasa ya. Ini mitos-mitosnya apa itu Pak? Kalau mitos-mitosnya itu sering nanti di Google juga ada ya. Iya. Itu gambarnya bilang ada. Oh di sini. Ya di sekitar Madura. Kalau kita menyebutkan, Ya itu mah tergantung gitu. Jadi apa mitos kan itu percaya nggak percaya gitu. saya akan mencoba ngomong kata-kata itu ya, untuk mencoba mitos tersebut. Lada ya Pak? Coba sekali lagi saya ucapkan ya. Lada memang tidak berasa apa-apa sebenarnya ya. Berarti pengucapan kata lada itu sebenarnya tergantung orangnya ya. Saya sudah mengucapkan kata lada berkali-kali sebenarnya di sini, tapi tidak ada efek yang terjadi sebenarnya. Di sini baunya seperti bau. Saya nyiumnya kayak
terbakar gitu, kayak bau gosong. Iya pemirsa, saya mencium bau gosong di sini malah. Wanginya dari sini. Kenapa wanginya dari sini, Pak? Ya emang gini aja. Wangi. Di sini malah wangi ya. Iya. Saya mencium bau wangi di sini. Sebelumnya saya merasa bau gosong, di sini saya mencium bau wangi. Kita boleh masuk, Pak? Boleh. Boleh. Tapi di sini ada agak kecil tempatnya. Ini wangi banget sih. Wangi sajen bukan sih, Pak? Oh. Di sini saya melihat ada yang memasang Oh ini yang wangi ini dupa ya. Berarti kalau saya pikir di sini ada yang melakukan ritual, Pak ya. Apakah di tempat sini memang paling sering ada penampakan gitu, Pak? Iya emang di sini. Memang di sini yang paling sering orang melihat penampakan ya. Sosoknya seperti apa, Pak, kalau Bapak tahu? Seperti perempuan. 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 Noni kah atau orang Indonesia? Indonesia. Orang Indonesia justru. Cuman belum sempet nggak sering nampaknya belakang gitu. Oh, nampaknya belakangnya Iya, justru. belakang. Seperti lewat gitu ya. Jadi duduk aja di situ. Oh, duduk di situ tempat saya tadi. Iya. Oh, makanya di sini memang suasananya lebih lembab dan lebih mencekam gitu rasanya. Iya, pemirsa, saya mungkin karena saya juga agak mencekam di sini, jadi mungkin terasa merinding, jadi merasa makin lama makin lembab. Ini bekas sel tahanan. Ini bekas sel tahanan. Ya mungkin itu pemirsa eksplorasi saya di Goa Belanda. Dan saya juga sudah mencoba melakukan mitos pengucapan kata lada dan hasilnya memang tidak ada apa-apa gitu kondisinya. Beda sekali, Pak ya? Apa? Udaranya ya. Saat masuk dan saat keluar langsung terasa panas, sedangkan saat masuk sangat dingin, langsung dingin sekali. Dari luar memang terlihat kecil gitu ya lubangnya, tapi saat masuk panjang sekali dalamnya. Dan setelah menjalani eksplorasi dengan menguji masuk ke dalam Goa Belanda secara langsung, tim pun menyimpulkan bahwa Goa Belanda dirasa lebih mempunyai aura mistis yang lebih kental dibandingkan dengan Goa Jepang yang dikunjungi sebelumnya. Bahkan saat berkeliling mengitari lorong demi lorong, tim pun sempat merasakan bau-bau yang muncul secara tiba-tiba. Seperti bau gosong hingga wewangian dupa yang ternyata memang sengaja diletakkan oleh seseorang untuk menjalani sebuah ritual. Bahkan tidak hanya bau gosong yang menyengat, tim pun sempat merasakan bulu kuduk bergidik ketika memasuki lorong yang begitu dingin dan lembab, di mana dulunya sebagai tempat tahanan pribumi tanah air yang disekap dan dibunuh oleh penjajah Belanda. Tidak hanya itu saja, untuk mengulik mengenai kebenaran mitos dilarang mengucapkan kata lada, tim pun saat itu juga sengaja memberanikan diri untuk mengucapkan kata lada tersebut. Untuk mencoba mitos tersebut, lada ya, Pak? Meski awalnya sempat takut, namun salah satu dari tim pun dengan lantang mengucapkan kata lada yang rupanya memang tidak terjadi hal-hal yang aneh dan mistis seperti mitos yang telah beredar.